Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi rekan mahasiswa, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di channel Secara Sederhana, sebuah channel yang mengulas teori atau fenomena dengan cara yang sederhana, dengan bahasa yang sederhana, sehingga akhirnya karena ini sederhana lebih mudah untuk dipahami, gitu ya. Nah, hari ini kita coba membahas tentang salah satu variabel yang bisa kita pilih dalam sebuah tulisan ilmiah atau skripsi atau tugas akhir atau apapun namanya, gitu ya. Penelitian membutuhkan variabel, membutuhkan tema, dan ini adalah salah satunya, dan ini masuk ke dalam playlist variabel penelitian. Jadi kalau misalnya nanti ada yang butuh yang lain, misalnya nggak cocok sama yang ini, silahkan cari di playlist tersebut, gitu ya. Hari ini kita membahas tentang citra merek atau brand image, gitu ya. Ini ada di masalah atau pembahasan manajemen pemasaran. Apa sih brand image atau citra merek? Secara sederhana, yang namanya brand image adalah sebuah persepsi, sebuah penilaian yang dimiliki oleh konsumen tentang suatu merek, gitu ya. Biasanya ini terbentuk dari pengalaman konsumen selama ini dia pakai atau dia dengar atau dia tonton gitu ya, atau dia rasakan, atau juga mungkin dari iklan, dia melihat iklan sebuah produk sehingga akhirnya terbentuklah image di benaknya, atau dia berinteraksi dengan produk ini atau layanan ini gitu ya, secara langsung atau enggak langsung. Misalnya saya, eee, misalnya saya bukan pengguna, eee, ojek online Maxim gitu ya, tapi begitu saya ngelihat ada orang pakai, saya tanya, "Gimana ini?" Segala macam, "Oh, ini bagus," segala macam. Nah, ini interaksi gitu ya, atau mungkin saya pernah coba sekali dan akhirnya, saya puas, itu juga akan merubah persepsi dari kita, terhadap, produk tersebut atau mereknya khususnya. Brand image yang kuat membantu membedakan produk yang satu dengan yang lain. Produk, yang kita pakai dengan produk, yang lain sejenis yang hampir sama atau harganya juga hampir mirip gitu ya, atau mungkin produk yang satu dengan produk, yang menjadi saingannya gitu. Misalnya, saya menggunakan mobil Toyota, nanti akan terbayang kalau Toyota seperti ini beda dibandingkan kalau misalnya saya beli mobil, Hyundai gitu misalnya, atau mungkin Mercedes-Benz gitu, itu beda lagi karena sudah ada di benak kita bahwa merek ini atau merek X itu gambarannya adalah bla 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 gitu ya. Ini adalah brand image atau persepsi kita tentang sebuah merek, bukan bukan produk ya, bukan variannya, tapi merek. Misalnya, semua produk Unilever bagus gitu. Kita tidak menyebutkan nama produknya, tapi nama, produsennya. Semua, handphone Samsung bagus, bukan serinya, tapi mereknya, gitu ya. Semua produk dari PT ini jelek. Nah ini, berarti bukan 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 variannya, bukan mereknya, bukan bukan serinya, tapi ini adalah mereknya, merek dagangnya, gitu ya. Ini brand image. Nah, sekali lagi ini adalah variabel penelitian. Di slide ini kita bahas kalau citra merek sebagai variabel terikat. Jadi ini semua adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi terjadinya citra merek yang bagus atau citra merek yang jelek gitu ya. Jadi kualitas produk. Kalau kualitas produknya bagus biasanya akan membuat, wah, produk ini bagus banget nih. Kenapa? Karena selalu bisa diandalkan. Kita butuh ada, kita butuh bisa gitu. Ini kalau sebenarnya tingkahnya terbandingkan kita, wah ini bisa diandalin nih, gitu ya. Berikutnya harga, murah meriah gitu ya. Ini yang membuat orang jadi memilih gitu loh. Misalnya nih, misalnya handphone Samsung dengan handphone iPhone bagus, dua-duanya bagus, tapi banyaknya kita beli yang Samsung kenapa? Karena harganya lebih murah, gitu ya, kayak gitu modelnya, gitu ya. Ini adalah, eee, citra merek, gitu. Lalu iklan, ini bisa mempengaruhi dari sebuah produk. Yang tadi saya bilang kalau misalnya saya ngelihat iklan yang menjual minuman, berenergi gitu ya, tingkahnya kita melihat, oh kalau orang minum itu jadi super duper aktif gitu,
atau yang awalnya biasa jadi luar biasa, wah ini bisa teracuni gitu ya. Lalu juga ada citra perusahaan gitu ya. Misalnya satu perusahaan mempunyai banyak anak gitu ya, sehingga akhirnya begitu kita ngomongin, produk tertentu daripada bukan nama perusahaannya, itu jadi kayak, "Oh ini kan anak anak perusahaannya dari ini," biasanya gitu. Itu ada gambaran gitu, misalnya, eee, "Ini produk siapa nih?" "Oh yang bikin Astra." "Wah Astra kan identik dengan Toyota, Toyota kan bagus." "Wah ya udah kita pakai yang Astra," kayak gitu ya. Ini ada juga pengalaman konsumen orang lain gitu yang udah berinteraksi dengan merek tersebut atau desain, atau ini juga yang paling banyak membuat citra merek menjadi bagus atau jelek itu adalah media sosial gitu ya. Begitu media sosial bergerak ke arah positif, biasanya citra merek juga akan bergerak menjadi positif gitu. Atau juga ada endorsement dari selebriti, ini juga membuat yang namanya penjualan atau citra merek menjadi lebih bagus gitu. Contohnya, dulu pernah ada, seorang artis di Indonesia yang awalnya tidak berhijab menjadi berhijab, cantik jelas, dan juga ini juga, mempunyai pribadi yang berubah gitu ya, dari dulu awalnya biasa aja menjadi lebih alim, begitu dia menjadi, eee ambasador di salah satu produk kecantikan, itu mendongkrak penjualannya gitu. Jadi ini keanggunannya segala macam gitu ya. Jadi ini menjadi daya dorong yang besar untuk pembelian produk tersebut gitu ya. Ada juga yang namanya sponsorship gitu ya, keterlibatan dari produk ini mendanai sebuah produk gitu, ini juga membuat mendanai sebuah, gerakan kampanye, ini juga membuat sebuah, produk itu menjadi citra mereknya menjadi bagus gitu. Misalnya kemarin pernah, saya dengar itu ada produk minuman Pocari Sweat. Pocari Sweat itu minuman itu ya, yang mengganti ion tubuh gitu ya. Dia menjadi sponsorship dari sebuah perlombaan lari. Nah, ini cocok, ini bagus gitu ya. Karena kalau lari kan mengeluarkan keringat, keringat juga membutuhkan, penggantinya berupa ion. Nah, ini cocok banget dan ini, sebuah cara yang bagus. Jadi citra merek itu memang melekat. Jadi kalau misalnya berkeringat ya minum Pocari Sweat gitu, kayak gitu. Yang mudah-mudahan kayak gitu ya. Banyak banget yang lain yang bisa disebutkan, tapi saya nggak akan ngebahas lebih dalam tentang itu, karena kita ngomongin tentang, eee, citra merek sebagai variabel penelitian. Nah, berikutnya di slide ini kita membahas citra merek sebagai variabel bebas. Jadi citra merek ini yang mempengaruhi. Citra merek mempengaruhi apa sih? Citra merek mempengaruhi loyalitas merek. Citra merek yang bagus akan membuat orang akan terus ada di situ, gitu. Misalnya saya sering dengar ada satu keluarga yang cuman mau beli mobil merek tertentu, misalnya dari buyutnya, kakeknya, bapaknya, lalu dia pakai mobil Toyota aja ya, semua dari ujung ke ujung Toyota atau Mercedes-Benz semua gitu ya. Lalu berikutnya kepuasan pelanggan, citra merek itu membuat pelanggan menjadi puas. Kalau citra mereknya bagus, itu membuat si konsumen gitu ya pas begitu mengkonsumsi, oh iya bagus ya rupanya ya. Jadi akhirnya jadi meningkatlah kepuasannya. Lalu persepsi nilai, begitu ada citra merek yang bagus, gitu ya, akan membuat persepsi nilai di otak kita juga akan menjadi bagus juga, gitu. Ya, juga tentunya ada persepsi-persepsi yang lain ya, ada persepsi dari keandalan, status sosial gitu ya, preferensi dari merek. Ini ada beberapa dari banyak hal ya Bapak Ibu yang bisa diambil. Jadi ini sekali lagi hanya pembuka wacana aja. Jadi silakan nanti Bapak Ibu cari lagi gitu ya, browsing lagi atau bisa nanti lihat di referensi beberapa buku gitu ya. Variabel apa aja yang bisa mempengaruhi atau bisa dipengaruhi oleh si citra merek ini. Kesimpulannya Bapak Ibu, ini seperti biasa saya coba untuk tetap bermain tidak panjang video-video variabel penelitian karena tidak membahas secara teoritis. Sekali lagi ditutup dengan kesimpulan gitu ya. Citra merek adalah sebuah variabel sentral yang berperan bisa sebagai variabel bebas, juga bisa sebagai variabel terikat tergantung dari fokus penelitiannya. Biasanya yang paling banyak ada variabel
citra merek ini adanya di variabel bebas biasanya, tapi bukan berarti nggak bisa di variabel terikat gitu. Bahkan ada sekarang sudah mulai beberapa jurnal tulisan ilmiah yang menetapkan variabel merek sebagai variabel terikat. Kalau zaman dulu iya, biasanya zaman dulu lebih banyaknya di variabel bebas. Tapi sekarang sudah mulai di variabel terikat karena lebih orang lebih 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 terbuka sekarang untuk mengutarakan apa yang ada di benak mereka tentang variabel ini, gitu ya. Dan makin banyak juga variabel variabel bebas yang bisa bangkit atau dibangkitkan atau mungkin bisa terjelaskan bila variabel merek ada di variabel terikat, gitu ya. Nah, rekomendasi saya karena ini berhubungan dengan pola pikir, ini menarik banget Bapak Ibu. Pola pikir kita itu kan bisa teracuni atau bisa tercerahkan karena ada banyak hal kan, salah satunya adalah media sosial, gitu ya. Salah satunya adalah adanya tadi ada endorsement, ada keterikatan kita dengan dunia internet, gitu ya. Gaya hidup FOMO gitu. Ini mempengaruhi citra merek juga gitu. Jadi saya rasa ini hal yang menarik Bapak Ibu. Jadi silahkan dipilih aja gitu ya karena banyak banget yang bisa dipengaruhi dan mempengaruhi citra merek. Jadi pembahasan yang cukup menarik juga untuk dibahas dalam sebuah tulisan ilmiah atau skripsi. Oke, selesai sudah apa yang kita bahas hari ini, citra merek. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih atas kunjungannya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Saya pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.